Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu mono yang artinya satu dan poli yang berarti penjual. Jadi, secara jelas dapat diartikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, terdapat satu penjual; yang kedua, tidak terdapat barang pengganti; ketiga, terdapat hambatan; yang keempat, penjual dapat menentukan harga sendiri; dan yang terakhir, kurva permintaan pasar sama dengan kurva permintaan perusahaan. Kelebihan pasar monopoli: yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak akan mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Dan yang terakhir, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kekurangan pasar monopoli: yang pertama, karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh pasar monopoli: yang pertama, PLN. PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang diberi hak dan wewenang untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan layanan energi listrik di seluruh penjuru tanah air. Yang kedua, PT KAI. PT KAI adalah satu-satunya perusahaan yang menangani transportasi kereta api di Indonesia, karena hanya PT KAI saja yang diberikan wewenang dan legalitas untuk menyediakan layanan transportasi darat via kereta api di Indonesia.